Selamat datang di Cahaya Kisah Islami, tempat di mana kita menyelami kisah-kisah penuh makna, menggali hikmah dari sejarah para nabi, sahabat, dan insan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini, setiap kisah bukan hanya sekadar cerita, namun menjadi lentera yang menerangi hati, menuntun jiwa, dan menguatkan iman dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari bersama-sama menapaki jejak para teladan dalam cahaya Islam. Karena dari kisah, tumbuh cinta, dan dari cinta, lahir keteguhan iman. Seringkali dalam benak kita muncul pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang keberadaan Tuhan. Mungkin kita pernah berpikir atau mendengar orang lain bertanya, mengapa Allah tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita? Mengapa wujudnya tidak dapat dijangkau oleh indera manusia? Mengapa tidak ada bentuk fisik yang bisa menggambarkannya secara nyata? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini kerap muncul, baik dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan sekitar. Bagi orang-orang yang memiliki keyakinan yang kuat terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin tidak menggoyahkan iman mereka. Namun demikian, akan lebih baik apabila setiap Muslim memahami dengan jelas alasan mengapa Allah tidak bisa terlihat oleh mata manusia dan tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Pengetahuan ini penting bukan hanya untuk memperkuat keyakinan pribadi, tetapi juga untuk menjawab berbagai keraguan yang mungkin datang dari orang lain atau bahkan dari diri sendiri. Dalam ajaran Islam, kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan bagian fundamental dari rukun iman. Setiap Muslim diwajibkan untuk mempercayai adanya Allah, meskipun dia tidak dapat dilihat secara langsung. Hal ini seringkali memunculkan pertanyaan logis, mengapa kita harus percaya pada sesuatu yang tidak bisa kita lihat? Bukankah manusia pada dasarnya lebih mudah percaya pada hal-hal yang bisa mereka saksikan dengan mata atau rasakan dengan indera lainnya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dipahami bahwa keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di luar jangkauan logika dan panca indera manusia. Tidak satu makhluk pun, bahkan nabi dan rasul sekalipun, yang dapat melihat Allah secara langsung di dunia ini. Allah bukan makhluk ciptaan seperti manusia, malaikat, atau jin. Wujudnya jauh melampaui segala sesuatu yang bisa dibayangkan atau dijangkau oleh akal dan persepsi manusia. Penting untuk disadari bahwa Allah tidak menyerupai makhluk ciptaannya. Dia tidak berupa cahaya, energi, udara, air, api, dan lain sebagainya. Dia juga bukan laki-laki ataupun perempuan. Allah tidak memiliki bentuk seperti tokoh-tokoh dalam film, lukisan, ataupun animasi. Semua upaya manusia untuk menggambarkan Allah dalam bentuk fisik atau visual adalah kesalahan besar dan bentuk penyimpangan dari tauhid yang murni. Allah Maha Suci dari segala bentuk penyerupaan dengan makhluknya. Dalam ajaran Islam, keyakinan ini dikenal dengan istilah tanzih, yaitu mensucikan Allah dari segala sifat yang menyerupai ciptaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang maha tinggi dan maha sempurna. Keterbatasan manusia dalam melihat atau merasakan Allah melalui panca indera merupakan bukti bahwa akal manusia memiliki batas yang tidak mungkin dilampaui dalam hal-hal gaib. Manusia hanya mampu memahami sesuatu yang berada dalam dimensi ruang dan waktu yang sama dengan mereka, sedangkan Allah berada di luar ruang dan waktu. Maka dari itu, tidak mungkin manusia mampu melihatnya dengan alat indera yang hanya diciptakan untuk memahami dunia fisik. Sebagai perbandingan, mari kita lihat fenomena-fenomena lain yang tidak bisa dilihat namun tetap diyakini keberadaannya. Misalnya, kita tidak bisa melihat angin, namun kita tahu bahwa angin itu ada karena kita bisa merasakan hembusannya dan melihat efeknya pada benda-benda di sekitar. Kita juga tidak bisa melihat medan magnet, tetapi kita tahu bahwa magnet bisa menarik logam. Begitu juga dengan listrik, tidak bisa dilihat secara langsung, tetapi dampaknya bisa kita rasakan melalui berbagai alat elektronik. Maka, jika kita bisa percaya pada hal-hal seperti itu, mengapa kita tidak bisa percaya kepada Allah yang keberadaannya jauh lebih nyata dan agung dari segala sesuatu yang ada di alam semesta ini? Lebih dari itu,
Keberadaan Allah bisa dikenali melalui tanda-tanda kebesarannya di alam semesta. Ketika kita melihat langit yang luas tanpa tiang, bumi yang kokoh menopang kehidupan, air yang mengalir dari pegunungan hingga ke lautan, serta sistem tata surya yang begitu teratur dan menakjubkan, semua itu merupakan ayat-ayat, tanda-tanda, kebesaran Allah. Dalam Al-Quran, Allah seringkali mengajak manusia untuk berpikir dan merenungi ciptaannya sebagai jalan untuk mengenal dan meyakini keberadaannya. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 164. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut membawa apa yang bermanfaat bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah matinya dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh, terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Ayat ini menunjukkan bahwa akal sehat yang digunakan untuk merenungkan ciptaan Allah bisa membawa manusia kepada kesadaran tentang keberadaan dan kekuasaannya, meskipun wujudnya tidak dapat dilihat secara langsung. Di sisi lain, ketersembunyian Allah dari panca indera manusia juga mengandung hikmah yang sangat besar. Salah satunya adalah sebagai ujian keimanan. Allah ingin menguji siapa di antara hamba-hambanya yang benar-benar beriman kepadanya tanpa perlu melihatnya secara langsung. Orang-orang yang tetap taat dan beribadah kepada Allah tanpa pernah melihatnya menunjukkan bahwa mereka memiliki iman yang sejati dan tulus. Mereka itulah yang disebut sebagai orang-orang yang beriman kepada yang gaib, alajna yumina bel gaib, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 3. Perlu juga dipahami bahwa meskipun manusia tidak bisa melihat Allah di dunia, bukan berarti hal tersebut mustahil secara mutlak. Dalam kehidupan akhirat kelak, bagi orang-orang beriman, Allah menjanjikan kenikmatan tertinggi berupa kesempatan untuk melihatnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis syahih. Maka dari itu, bagi seorang Muslim, harapan untuk bisa melihat Allah merupakan salah satu puncak kenikmatan yang akan diberikan sebagai balasan atas keimanan dan ketakwaan di dunia. Dalam Al-Quran, terdapat sebuah kisah yang penuh hikmah dan makna mendalam yang termuat dalam Surah Al-Araf ayat 143. Ayat tersebut mengisahkan peristiwa luar biasa yang dialami oleh Nabi Musa AS ketika beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diperkenankan melihatnya secara langsung. Firman Allah dalam ayat tersebut berbunyi, "Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami, pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhannya telah berfirman, langsung, kepadanya, berkatalah Musa, Ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau." Tuhan berfirman, "Kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya, sebagaimana sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku." Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, "Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau dan aku orang yang pertama-tama beriman." Kisah dalam ayat ini merupakan peristiwa monumental yang menegaskan betapa jauhnya perbedaan antara dimensi ketuhanan dan dimensi makhluk. Ketika Nabi Musa yang merupakan salah satu nabi besar dan mulia dalam Islam meminta untuk melihat langsung zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, permintaan itu dijawab oleh Allah dengan ujian pembuktian. Allah menyuruh Musa untuk memperhatikan sebuah gunung yang dijadikan sebagai objek perantara untuk menunjukkan seberapa besar kekuatan penampakannya. Jika gunung yang kokoh itu mampu bertahan saat Allah menampakkan dirinya, maka Musa pun akan bisa melihatnya. Namun apa yang terjadi? Ketika Allah menampakkan secuil dari kehadirannya pada gunung tersebut, gunung itu langsung hancur luluh dan tidak mampu mempertahankan keberadaannya. Nabi Musa yang menyaksikan peristiwa dahsyat itu bahkan jatuh pingsan karena tidak sanggup menanggung kedahsyatan momen tersebut. Setelah beliau sadar, dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati,
beliau memuji Allah, bertaubat, dan menegaskan keimanannya. Kisah ini memberikan pelajaran yang sangat mendalam, bahwa keinginan manusia untuk melihat Allah di dunia ini adalah sesuatu yang di luar kemampuan kodratinya. Bahkan Nabi Musa yang mendapat kehormatan berbicara langsung dengan Allah, tidak diberi kemampuan untuk melihatnya secara langsung. Peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa dimensi keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh melampaui batas-batas kemampuan indera dan akal manusia. Allah berada dalam realitas yang tidak bisa dijangkau oleh logika maupun persepsi makhluk ciptaannya. Sebagai manusia, kita diciptakan dengan segala keterbatasan, baik secara fisik maupun spiritual. Kita hanya mampu merasakan dan memahami hal-hal yang berada dalam lingkup dunia fisik yang kasat mata. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia adalah Zat yang maha sempurna, maha agung, dan maha tinggi. Keberadaannya tidak terikat oleh ruang dan waktu, tidak terbatas oleh bentuk, dan tidak dapat digambarkan oleh siapapun. Oleh karena itu, permintaan untuk melihat Allah dengan mata fisik di dunia ini adalah permintaan yang mustahil dikabulkan dalam konteks kehidupan duniawi. Sekalipun manusia diberi kemampuan penglihatan paling tajam dan alat indera paling canggih, tetap saja itu semua tidak akan pernah mampu menembus kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan cahaya paling terang sekalipun tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan cahaya Allah. Jika manusia tidak sanggup menatap langsung cahaya matahari dalam waktu lama, maka bagaimana mungkin manusia dapat menatap kemuliaan Allah yang jauh lebih terang dan menyilaukan dibandingkan semua bentuk cahaya yang ada di alam semesta? Oleh karena itu, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bentuk kenikmatan spiritual yang paling tinggi, yang hanya akan dianugerahkan kepada orang-orang beriman di akhirat kelak. Surga merupakan tempat pembalasan dan ganjaran atas segala keimanan dan amal saleh yang dilakukan di dunia. Di sanalah puncak kenikmatan akan diberikan kepada penghuni jannah, termasuk kenikmatan yang tiada bandingannya, yaitu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Ini adalah janji Allah bagi hamba-hambanya yang taat, sabar, dan istiqomah dalam iman. Sebaliknya, dunia ini adalah tempat ujian dan perjuangan. Dunia bukanlah tempat untuk menikmati kemewahan dan kebahagiaan hakiki, melainkan tempat bagi manusia untuk menjalani tugas hidup, melaksanakan kewajiban, dan melewati ujian keimanan. Dunia merupakan arena untuk membuktikan sejauh mana seorang hamba mampu tetap setia dan taat kepada Allah, meskipun tidak melihatnya secara langsung. Dalam konteks ini, keimanan kepada Allah adalah bentuk kepercayaan yang tidak memerlukan bukti visual. Sebab, keimanan sejati adalah percaya kepada yang gaib, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 3, yaitu, mereka yang beriman kepada yang gaib. Iman kepada yang gaib menuntut pengakuan bahwa ada realitas yang tidak bisa dilihat, namun bisa dirasakan kebenarannya melalui petunjuk wahyu, bukti-bukti ciptaan, dan bisikan hati nurani yang jernih. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menunjukkan keadilannya dalam segala hal. Salah satu bukti keadilan Allah yang disebut dalam konteks ini adalah terkait dengan orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik di dunia, misalnya orang-orang buta. Jika Allah menampakkan dirinya di dunia dan dapat dilihat oleh manusia dengan mata telanjang, maka tentu hal ini akan menjadi bentuk ketidakadilan bagi mereka yang terlahir tanpa kemampuan melihat. Mereka tidak akan pernah bisa merasakan kenikmatan itu di dunia, padahal mereka pun memiliki hak yang sama sebagai makhluk Allah. Karena itulah, Allah menunda anugerah penglihatan terhadap Zat-Nya hingga di akhirat nanti, sebagai bentuk keadilannya yang sempurna. Di sana, setiap orang beriman yang telah lulus dari ujian dunia akan diberi ganjaran yang setimpal. Orang-orang yang buta di dunia namun beriman dan sabar, akan mendapatkan balasan yang jauh lebih besar. Allah akan memberi penglihatan kepada mereka, dan mempertemukan mereka dengan Zat-Nya sebagai balasan atas kesabaran dan keteguhan mereka dalam hidup di dunia yang penuh ujian. Melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat adalah karunia tertinggi dan puncak dari segala nikmat surga. Nikmat ini melebihi segala bentuk kenikmatan surga seperti istana, makanan,
perhiasan, maupun sungai-sungai yang mengalir. Karena itu, para ulama menyatakan bahwa puncak dari semua kebahagiaan di akhirat adalah ru'yatullah, yakni memandang wajah Allah yang maha mulia. Kesimpulannya, kisah Nabi Musa AS dalam Al-Quran tidak hanya menyampaikan sejarah, tetapi juga menyimpan pelajaran teologis yang sangat dalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat dilihat di dunia ini, karena dimensinya sangat berbeda dari makhluk ciptaannya. Bahkan secuil penampakannya sudah cukup untuk menghancurkan gunung yang paling kokoh. Keinginan untuk melihat Allah adalah sesuatu yang mulia. Namun harus disadari bahwa kenikmatan itu hanya akan diberikan di akhirat, kepada mereka yang ikhlas, sabar, dan setia dalam keimanan. Sementara itu, di dunia ini tugas kita adalah memperkuat iman tanpa harus menuntut pembuktian visual. Kita percaya bahwa Allah ada karena Dia telah menunjukkan tanda-tanda keberadaannya melalui ciptaan-ciptaannya dan melalui wahyu yang disampaikan kepada para nabi. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang layak untuk mendapatkan nikmat tertinggi di akhirat kelak, melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung. Allah memang tidak bisa kita lihat dengan mata ini di dunia. Namun bukankah justru disitulah letak keimanan yang sejati? Iman bukanlah soal melihat, tapi percaya. Percaya kepada yang gaib, karena hati kita yang yakin, dan ruh kita yang mengenalnya. Ketika Nabi Musa pun tak mampu menyaksikan wujud Allah. Kita pun belajar bahwa manusia diciptakan dengan keterbatasan. Namun Allah Maha Adil. Di akhirat nanti, bagi mereka yang beriman, akan datang saat di mana mata akan melihat kenikmatan tertinggi, melihat wajah Allah yang maha mulia. Semoga kita termasuk golongan yang kelak diberi nikmat agung itu. Amin ya Rabbal Alamin. Teruslah bersama kami di Cahaya Kisah Islami, tempat di mana iman dinyalakan lewat kisah, dan hati dikuatkan oleh hikmah. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.